Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wa anna Allaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan tiada syair yang paling syahdu selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa gantungan dan isi dari keduanya. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun penghormatan kami kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan sedikit syarahan dengan tema menggapai kemuliaan di masa pandemi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Artinya, virus corona telah menyebar dalam skala luas dan hampir menyebar di seluruh dunia. Masihkah kita ingat di awal pandemi melanda, sekolah diliburkan, kantor dan perusahaan diliburkan, pasar, mal dan bahkan rumah sakit ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk mengantisipasi penyebaran wabah yang semakin meluas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita, telah mentakdirkan kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Maka sudah sepatutnya kita sebagai insan yang beriman menghadapi cobaan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan guna menggapai kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, sehubungan dengan hal ini, ada 2 aspek penting yang telah merubah kehidupan manusia ketika pandemi. Adapun aspek yang pertama, yaitu aspek vertikal ataupun hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Ketika kita di rumah saja, banyak sekali waktu untuk berenung, banyak sekali waktu untuk memikirkan berapa banyak amal yang sudah kita kumpulkan untuk pulang ke alam sana. Dan hasilnya ternyata banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia dan berlalu begitu saja. Salat kita yang melintas cepat bagaikan kilat, salat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, puasa yang hanya di bulan Ramadan, sedekah hanya bila ada yang datang ke rumah. Padahal pandemi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kematian bisa datang kapan saja. Bukankah Allah telah memperingatkan umat-umatnya melalui Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi,
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, maka jelaslah bagi kita bahwa pandemi mengajarkan kita untuk senantiasa mempersiapkan kematian setiap saat. Karena fitrahnya kita sebagai seorang insan yang beriman, sebagai seorang insan yang memiliki kedudukan yang mulia di muka bumi ini, sudah sepantasnya mempersiapkan kematian dan mencari amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan segera meninggalkan dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun aspek yang kedua, yaitu aspek horizontal ataupun hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Ketika kita di rumah saja, banyak sekali waktu untuk merenung, banyak sekali waktu untuk memikirkan betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan berhari-hari karena krisis di masa pandemi. Ada yang orang tuanya harus dipecat dari pekerjaan, ada yang terjangkit wabah corona dan memporak-porandakan segala-galanya. Lihatlah saudara-saudara kita yang tidak bekerja berarti tidak makan, tidak bekerja berarti dapur tidak ngebul. Seketika sisi kemanusiaan kita tersentuh dengan menyisihkan sedikit harta bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, dan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar. Hadirin yang dirahmati
dirahmati Allah, pandemi adalah shock terapi bagi manusia. Terlalu lalai, lupa dan individualisme. Itulah yang sering terjadi. Empati dan simpati hampir tidak ada. Lalu Allah datangkan virus yang wabahnya dirasakan oleh seluruh makhluk di muka bumi. Supaya apa? Supaya manusia melihat, supaya manusia menyaksikan. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sungguh pun demikian kaum muslimin muslimah yang berbahagia. Kita sebagai insan yang diberikan nikmat akal, nikmat pikiran, sudah senantiasa mengedepankan ikhtiar. Tatkala datang cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya pandemi yang sedang melanda negara kita. Dengan cara apa? Dengan mematuhi pemerintah dan dinas kesehatan, seperti adanya physical distancing, social distancing, PSBB, melakukan vaksinasi, memakai masker, hingga mencuci tangan. Hadirin, ketahuilah bahwa pandemi adalah cara Allah mencintai makhluknya. Barang siapa yang sabar dan rela dengan cobaan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sesungguhnya, Allah ingin mengembalikan manusia sebagai khalifah yang mulia di muka bumi dengan caranya. Hadirin, every cloud has a silver lining, bahwa akan selalu ada hikmah di balik musibah. Dan yakinlah, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan akhirnya hanya kepada Allah kita berserah, memohon rahman dan rahimnya. Semoga pandemi segera berakhir dan manusia kembali kepada kemuliaannya. Ikan asin, ikan sepat, Ikan goreng bersama ceker. Virus corona menyebar cepat. jadi biasakan memakai masker. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam dan akhirnya, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi